terus apa hutan kan, hutan pertama ya. masuk hutan itu harus ting 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 ting. Tapi dari warga sekitar itu pas lu nanjak malam nggak di mas mending sholat isya dulu kayak atau itu sudah habis sholat isya jadi kan gua balik lagi sama gue Mada geng. Kali ini gue di Petung tempatnya dong. Ya dingin-dingin gini kan, enak kan, asik buat apa ya, buat kita liburan ke sini juga bisa sih. Kan PSBB kan berarti udah dilonggarin nih, udah enak lah ibaratnya. Gue denger nih, oh ini teman gue nih, gue lupa nih ngasih tahu nih, teman gue Anggi, orang Batang. Dia katanya punya hobi nanjak gunung, pendaki lah. Iya nggak? ya nggak hobi juga sih, cuma seneng aja sih. Seneng. Ya, cuma seneng aja. Cerita lu pernah ke gunung mana aja Gi yang lu pernah tanjakin Gi? Ya paling sekitar Jawa Tengah aja bang. Jadi yang pertama tuh kan, aku suka naik gunung itu gara-gara kakak sepupuku ngajak ke sini. Oh iya. Ngajak ke sini, lihat pemandangan kayak gini kan. Bagus-bagus kan nih di sini. Next time kok bagus. Yeah. Jadi aku pengen naik gunung kan. Tak ajaklah teman-temanku dari dulu ada kegiatan pernah. Itu alumninya kan masih komunikasi kan. Yeah. Itu gua ajak mereka. Aku ajak ke perahu kan tahun 2015 lah kayaknya. Itu pertama kali aku naik gunung tahun 2015 pas lulus sekolah SMK tahun 2015. Berarti pas habis lulus langsung nanjak posisinya? Ya bulan apa ya? Bulan Juli lah, bulan Juli. Belum lama-lama lah ibaratnya. Terus? Ya naik gunung itu bukan hobi sih sebenarnya, cuma buat ngisi waktu luang aja sih. Daripada ke gabut lah ya. Gabut gimana ya, naik gunung kan fresh gitu kan, fresh. Benar. Dari menghindari apa namanya stres gitu kan. Iya. Polusi udara kan. Itu. Emang gua pernah naik gunung juga gitu. Tapi di Jawa Barat tuh dulu di Cermai pernah, di Gunung Guntur pernah. Wah enak deh pokoknya sih. Kalau emang di sini gua baru sekali itu naik ke perahu. Menurut gua sih nggak terlalu berat lah ininya. Iya. Jalurnya nggak terlalu tinggi banget kan. Kalau perahu itu kan yang sering dilewati kan itu ada 3, Dieng, Kali Lembu sama Tapak Banteng. Nah, itu yang jalan arah Wonosobo. Tapi sekarang itu ada satu jalur lagi lewat Bawang. Itu ada jalur yang mau dibuka tapi belum diresmiin. Oh. Tapi nggak tahu itu bukannya kapan. Berarti itu ntar mesti bisa buka perahu juga, Bu? Iya. Wih. Dan itu lebih dekat dari Patak Banteng. Jalurnya itu lebih dekat. Lebih enak lah ya. Lebih enak. Jadi langsung ke puncak tower. Itu kan ada tower itu kan kalau kita dari sini kan itu kan puncaknya perahu itu sebenarnya itu bukan yang dari Patak Banteng itu bukan. Tuh, kan dia tahu semua ibaratnya lewat perahu tuh jalurnya banyak tuh, tinggal kalian mau nyoba lewat mana terserah ya kan. Sebenarnya emang tempatnya dingin enak sih di sana tuh. Iya. Jadi buat sejuk lah. Buat apa namanya? Sekedar menghilangkan stres itu kayak refreshing ya. Jadi pulang dari sana itu kita ya fresh, dapat pengalaman. Benar. Ada foto untuk di-share kan, untuk pamer kan. Itu kan tujuan utamanya kan. Nggak manusiawi juga. Terus itu aja sih paling. Itu aja. Untuk pamer-pamer aja sih. Teman-teman. Karena tempatnya tuh gue seneng banget di sini tuh ya. Ya lo tau lah di rumah terus ya kan pusing ya kan. Kayak tempat gini sejuk banget banyak Gi ya. Iya. Nah nih Gi, gue pengen nanya Gi. Lu pernah nggak kejadian hal apa yang pernah lu pas lagi di gunung itu tuh? Ada. Pengalamannya apa nih? Ada. Apa dulu? Yang pertama. Kan saya kan pernah ke gunung apa ya? Sumbing itu saya 2 kali. Sumbing kan tuh yang batu-batu gitu kan, hampir sama kayak Merbabu gitu. Kalau kan? Sumbing itu dari sini tuh bisa lewat Wonosobo, bisa lewat Temanggung. Enggak, treknya itu maksudnya dalam arti pasir batu gitu enggak? Enggak, dari pertama itu kan kita kan dari base camp kan, dari base camp kita ke pos 1, dari base camp ke pos 1 itu kan jalan batu dan sampingnya itu kebun tembakau. Kita bisa jalan kaki sekitar 2 jam, kalau enggak itu naik ojek biayanya itu sekitar 25.000. Dan itu parah banget bang, asik banget bang, asli. Itu kita naik ojek dari bawah berarti? Naik ojek dari bawah, kita depan. Sampai posko 1? Posko 1, itu biayanya 25.000. Itu berapa meter? Itu kalau estimasi waktu cuma 15 menit, kalau meteran itu kurang tahu ya, sekitar 500 paling? Enggak, nyampe? 2 kilo malah. Wih, 2 kilo. Berarti 2.000 dong? Hah? 2.000 kan? 2.000 meter. Nah, iya kan? Jadi maksudnya jalan darat buat iya, tahu dari datar itu kan. Iya. Asik banget sih. Jadi kitanya itu naiknya di depan supir, di depan yang nyetir kan. Kita digendong lah. Kayak anak kecil gitu ya. Tasnya di belakang. Iya. Oh, ya tasnya di bawah. Tasnya di belakang. Terus kitanya di depan. Itu kalau manjat. Oh iya. Kalau kita turun, kitanya di belakang, tasnya di depan.
Kok bukannya ntar takutnya ngeguling gitu? Ya enggak. Jadi kan kita kalau di belakang kan badan kita ke tahan sama supirnya. Oh iya. Jadi iya. nyaman gitu sih. Oh iya benar. Kalau kita pas turun di depan kan ambruk malah ya. ambruk Ya, gitu kan. benar. Nyaman. Lu pernah kejadian apa di sana aja? Kalau di Sumbing itu Mistis gitu ini ada? Bang. Ya sebenarnya nggak mistis-mistis banget sih, cuma Cerita orang apa emang ngalamin sendiri. ngalamin sendiri? Nah. Jadi pas di Sumbing pertama kali itu kan gua kan 4 orang. 4 orang itu cowok semua. Cowok semua itu aslinya nggak mau ke situ, cuma kan libur nih, mau Ya. kemana nih? Ya, kayak Sumbing aja yuk, yang belum pernah kira. Di sana gua campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Iya. Nah, Jadi baca campur bahasa Jawa lah ya. Nggak apa-apa. Pokoknya di sini bebas. ya. Terus dari base camp ke pos 1 itu kan masih perkampungan. Itu pas habis perkampungan masuk itu kan yang pertama aku manjat malam. Nanjak malam. Jam berapa ya? Jam berapa tuh kira-kira? 9-an. Oh ya. 9.10 lah, 9.10. Ya tapi tetap aja udah sepi lah. Udah sepi dan paling 1-2 yang nanjak lah, 2 rombongan maksudnya. Di situ pas pertama kali masuk ke hutan itu ada suara gamelan. Serius tuh? Serius? Serius. Kenceng. 4 orang teman lu tuh Kenceng tapi semua. jauh. Tapi dengar semua nggak teman-teman lu? Dengar 4 orang? semua. Wah gila. Dengar semua. Dari kenceng tapi jauh. Tapi itu dari base camp ke mau ke pos 1 itu nggak ada suara sama sekali. Nggak ada suara gamelan sama sekali. Jadi suara gamelan itu pas gua masuk hutan pertama kali kan kebun luas gitu kan. Kan habis itu kan kebun terus hutan kan. Hutan Pertama ya. masuk hutan itu harus ting. Tapi dari warga sekitar itu pas lu nanjak malam nggak Mas, mending sholat isya dulu kayak atau itu sudah habis sholat isya. Jadi kan gua kesana kan sudah matiin nyampe. apa nggak dia nyuruh Mas mending datangnya abis pagi gitu, maksudnya udah matahari. Kalau waktu kayak itu gitu. di Sumbing belum menerapkan jam pendakian, jadi Bebas gitu ya? Kalau iya, sekarang iya. kan udah diatur tahu kan, waktunya. jadi nutup jam segini, buka jam segini, tutup jam kan dibagi per kloter kan. Kalau sekarang, kalau dulu enggak, kalau dulu itu bebas. Jadi nyampe di sana jam berapa, langsung nanjak nggak apa-apa, jam berapapun. Itu gua sampai sana kan habis isya kan, itu sholat isya sebentar. Gua nih. Hah? Gua nih. Gua. Yes. Jadinya lo kan jadi ikutan Jadi bahasa Jakarta. Iya. Enggak apa-apa. Enggak wes lah. Sambil belajar ya. Sambil belajar ya anak kota. Iya. Terus. Jangan malu banget ya. Enggak apa-apa. Terus pas 4 orang jalan. Pas 4 orang jalan. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Pertama masuk gunung itu ada suara gamelan sampai puncak. Gila. Bukan sampai Itu puncak. berapa poskonya ada berapa? Sampai berapa mentok? Kalau Sumbing itu ada 4. Dari 4 posko. Dan biasanya kalau ngecamp itu di tenda itu di posko 3 di paling. Pos 3. Benar. Pos 3 itu di bawahnya Sunrise Camp. Sunrise Camp itu tempat untuk melihat sunrise. Di posko 3 berarti udah kelihatan. Berarti lu nggak naik sampai atas Naik. Jadi kan jam pos 3 itu kan di tenda kan, nunggu siang, nginep di situ. Maksud sampai pos 3 kan jam 1, jam 2 lah. Oh iya. Di tenda. Terus tidur bangun jam 4 jam 4 atau jam 3 kan. Terus habis itu bentar doang ya. Dan suara gamelan itu habis, maksudnya nggak kedengaran lagi pas gua sampai ke pos 3. Gila. Pas nyampe keramaian. Tapi 4 orang temen lu itu pada denger semua. Dengar semua. Terus pada parno nggak? Ya enggak sih. Paling ya serak popo. Tapi itu nggak, maksudnya dalam artian nggak ada iseng kan? Maksudnya dalam artian ya udah gue emang jalan, niatnya mau naik, bukan mikirin ganggu-ganggu atau enggak apa? sih, ya paling nakalnya kita kan berak doang kan di sana. Ya kan kagak ada tempat lagi kan, mau nggak mau kan ngegali kan? Iya sih, gue tahu sih kayak gitu. Dan ente kan nggak pernah kan, apa namanya? Apa? Ngerasain berak ditemenin sama sejuta bintang itu nggak pernah kan? Enggak sih. Itu asik banget bos. Iya, tapi gimana ya? Kalau esan kebelet, kalau nggak kebelet mah yang enggak. Iya sih, tapi itu pengalaman luar biasa bos, asli. Iya sih. Jadi males gali tanahnya sih Res. ya udah kayak kucing. Gali tanah gitu kan. Habis itu belum lagi kita pakai tisu basah ya. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Terus makanya air gitu. Nggak boleh pakai tisu basah, pakai air. Kalau gue dulu makanya tisu basah sih. Nggak boleh temen sekarang. sih. Tisu basah terus ya udah dikurup aja. Jadi kan tisu basah itu kan ada bahan kimianya. Takutnya itu kena sinar matahari, itu kena sinar matahari terus
ada reaksi kimia kebakar gitu. Jadi dilarang. Walaupun dikurup juga tetap. Tetap. Jadi Nah, ya terus gimana? Terus ya dulu. Terus udah kan Sumbing itu pengalaman yang pertama horor itu. Ya udah yang paling yang di Sumbing itu yang suara gamelan itu. Terus ada lagi cerita horor gua pas nanjak ke mana ya? Merbabu, Bang. Oh, lu pernah ke Merbabu? Pernah. Ke Merbabu itu ke gua 2 kali juga. Berapa bayar tuh? Hah? Lumayan kan? Maksudnya kesannya berapa ongkos? Kalau nanjak itu sebenarnya itu hemat, Bos. Kalau misal kita tergantung dari kitanya kan. Iya kan. Misal kitanya bisa hemat ya dapat apa? Habisnya sedikit. Tapi kan kalau perlengkapannya mesti banyak kan? iya sih kan perlengkapan kita udah punya kan. Rombongan kita kan ada yang punya ini, ada yang punya ini. Bekal aja sih. Bekal. Nah, bekal paling ya bawa mie instan, roti, sarden selai, gitu. sarden enggak sih. Sarden enggak. Malah sama baunya sih. Paling gitu-gitu doang yang maksudnya yang mudah lah, yang mudah yang enggak rempong banget gitu kan. Yang simple. Kopi paling kan, kopi, susu, terus ya yang sekiranya nyiapin enggak repot kan. Di Merbabu itu aku lewat jalur yang Teklan. Gue belum pernah tuh ke Merbabu tuh. Lewat Teklan itu gua nanjak itu hujan. Gua nanjak hujan sampai ke pos 3, gue ngiriin tenda. Di sana ada mata air, ada kerannya juga kan di situ. Aneh ya? Diriin tenda. Singkat cerita gue nanjak kan, tapi waktunya nggak nyampe, gue turun lagi. Turun lagi, pas ke tenda lagi ada seekor singa. Lutung. Singa. Lu singa. Seekor lutung. Lutung kan. Biar hibur guys. Ada seekor lutung. Itu dia diam di situ. Satu doang. Diam di situ di samping tenda. Itu posisi malam ya? Siang. Oh, siang. Diam di situ kayak minta makan itu sih. Gue kasih lah dia makan. Snack itu kan gue lempar. Terus habis itu singkat cerita dia lari. Dia lari. Terus pas gua beresin tenda, mau turun. Datang nih pemiliknya. Bukan. Di situ nggak ada orang, Bang. Oh, nggak ada orang. Nggak ada orang. Iya, terus nggak ada orang. Habis itu gua beresin tenda, mau ke bawah kan, turun. Datang teman-temannya, banyak banget. Oh, jadi secara langsung dia manggil teman-temannya ke bawah gitu ya? Oh, dia kembali lagi, tapi temannya banyak banget, ratusan. Gila. Terus akhirnya lo diserbu dong? Ya nggak diserbu, tapi kayak ngadang jalan itu sih, ngadang jalan. Iya, jadi karena dia minta jajanan itu ya. Iya gitu sih. Kan. Terus saya sama gua sama kaku sekali Anda. Ya, terus. Gua sama teman-teman kan turun, tapi gua bilang ini biar aman, jaga-jaga, masing-masing dari kita pegang satu balok kayu. Oh iya. Buat cari kan, kayu biar kesan nyerang ke kita. Misal di sini ada mobilnya sedikit kan. Gitu. Benar. Tapi alhamdulillah pas kita lewat nggak ada gangguan sama sekali. Cuma dia Tas kok, carrier. Menggetarkan pohon. Oh iya. Itu sih. Gitu kan. Banyak banget tapi kan. Gue sama temen takut, langsung lari kan ke bawah, lari. Belum sampai bawah hujan lagi, terus sampai bawah tadi kan nggak hujan, tadi kan siang. Siang. Kan pas berangkat hujan. Oh, pas banget. Sampai sana kan terang. Oh, terang. Terang. Terus pas gue turun, hujan lagi tengah jalan. Oh, iya. Lah, sampai bawah gue ketemu sama pendaki yang sudah pro. Iya. Ya, kebetulan dia udah. Dia posisinya naik apa turun nih? Pas sudah sampai bawah. Oh, pas sampai bawah, ya. Singkat cerita udah sampai bawah. Gue ceritalah sama orang itu. Tadi gue di atas sama temen-temen ketemu ini. Oh, berarti kamu ini pakai bahasa Indonesianya ya? Kesana kan pakai bahasa Jawa kan, Mas Raka namanya. Nggak apa-apa, bahasa Jawa dulu, baru lu translate Indonesia. Oh, dia bilang gini, tembenan Jawa Mas Raka, dia Mas Raka. Lah, wow, mandapnya jam pinten lagi? Sekitar jam pinten? Jam setunggal niko Mas Raka. Kan sampai bawah kan, gua kan jam 3 kan. Ditanya lah. Lah terus gua kan cerita ketemu sama monyet jam 3 sore itu. Dia bilang gini, berarti jenengan si apes Mas kuwi Mas. Kuwi asline dudu lutung. Katanya dia. Tapi kalau versinya dia nih, gue juga nggak tahu kan. Itu kan Allah alam kan. Nggak ada yang pasti tahu kan. Iya, padahal itu posisi siang ke sore kan ya? Siang ke sore. Terus? Kan nggak ada yang tahu kan. Kata dia itu bukan lutung beneran. Jadi itu sebenarnya di situ kampung. Tapi kampung goib.
Emang nggak ada kampungnya, lo nggak ada kampung tapi goib. Jadi penghuninya itu kalau yang nggak tahu itu wujudnya lutung, padahal itu orang. Semeru juga ada kan ya? Pasar goib kan nih, bahasa Semeru ya? Kalau Semeru gue belum pernah sih. Ya maksudnya ada ngomongin pasar itu pas lagi di atasnya itu sih. Kalau setiap gunung itu pasti ada pasarnya, pasti. Kalau Gunung Sumbing. Berarti itu maksudnya ya kita balik lagi ya, maksudnya 6 lutung ini ngoyak-ngoyak itu bukan seekor lutung asli. Versi dia. Gue kan juga tahu kan, kata dia itu bukan lutung, sebenarnya itu orang penghuni situ. Sebenarnya di situ itu ada kampung gede, rame, tapi nggak kelihatan kampungnya. Penghuninya itu kalau kita nggak tahu lihatnya lutung, padahal itu orang. Idih. Itu orang arwah yang udah nggak ada. Ya gila sih. Maksudnya dalam artian kok bisa di mata lihatnya lutung, tapi orang yang tempat taunya situ taunya itu bukan lutung itu asli ya. Sih. Udahlah, gue cerita di sini aja lah sama dia. Gila juga ya berarti ya. Soalnya dulu gue juga pernah diantar sama lebah. Gue pas lagi di Ciremai itu ada lebah gitu. Dia tuh kayak nganterin, pas kan ada jalan rusak, jalan enggak ya, kayak gitu. Gue ngikutin jalannya dia, tapi emang bener jalan itu. Tapi baliknya gue mau mati, untungnya temen gue tuh ada yang kayak nangkep blek gitu. Kalau nggak kayak gitu gue langsung los ke depan. Ya emang ada serunya, ada seremnya. Ya namanya gunung, yang penting satu sopan, buang sampahnya dibawa lagi sampai bawah kan. Yang penting niatnya baik sih. Lo ada pesan-pesan nggak sama teman-teman yang mau nanjak kali? Bukan pesan sih ya, sekedar share pengalaman aja. Share pengalaman. Kalau gua akhirin cerita nih, ada pesan dari gua yang belum tahu ini, itu kalau ke gunung itu cuma pesan jangan tinggalin apapun kecuali jejak, jangan ambil apapun kecuali foto, dan satunya itu jangan buang apapun kecuali kenangan. Udah itu aja. Idih, sedap. Thank you ya Nggi ya. Ya, sama-sama. Ini pengalaman kita.